Tapi kan dewa itu nggak bakal balik. Soalnya leluhurnya Ark udah ngusir dia. Terus kuilnya juga udah nggak ada. Biasanya kalau ngalahin bos di Treasure Vault, bos itu bakal muncul lagi setelah energi mana ngumpul. Tapi beda cerita kalau Treasure Vault-nya itu tipe kuil. Bos di kuil itu unik, cuman ada satu. Kekuatannya gede banget sampai jadi bagian inti dari Treasure Vault itu sendiri. Makanya kalau bosnya dikalahin, Treasure Vault bakal hilang total. Udah gitu, bosnya nggak bakal muncul lagi. Emang sih aliran ley line tetap ada, jadi Treasure Vault baru bisa muncul di tempat yang sama, tapi isinya pasti beda. Makanya bisa ngalahin bos dari Treasure Vault tipe kuil itu. Tindakan yang sangat heroik. Tapi pas aku ngomong gitu, kakak rubah dengan santainya ngebantah. Salah, itu salah besar. Soalnya penguasa Star Shrine itu bukan Phantom. Dia itu makhluk luar angkasa yang tertarik dengan kekuatan di planet ini. Atau dengan kata lain, dewa penguasa gudang harta karun Star Shrine aslinya adalah seorang alien dengan bentuk tubuh menyerupai manusia. Saat pertama kali datang, dia kira manusia itu lemah, tapi faktanya dia malah terkena serangan mental tak terduga lalu kabur setelah dia diusir oleh para manusia. Dan jika dia kembali sekarang, sudah jelas dia sudah tidak akan meremehkan manusia lagi, mirip seperti zaman dulu. Jadi dengan begitu aku ingatkan, sebaiknya kalian berhati-hati saja. Cry mendadak terdiam ketika suara dingin dari Brother Fox mengalun lewat sambungan smartphone. Kata-kata terakhir yang ia dengar terasa seperti batu yang dilempar ke permukaan air tenang, beriak perlahan tapi dalam, dan bikin kepala penuh pikiran. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap layar smartphone yang sudah mati, sementara pikirannya mulai mengembara jauh. Dalam hati, ia mencerna ulang informasi barusan, mencoba menyambungkannya dengan hal-hal yang pernah ia dengar dan juga yang belum ia pahami sepenuhnya. Bos di dalam Treasure Vault biasanya adalah Phantom, tapi ada satu pengecualian langka. Kadang muncul makhluk dari luar yang bisa menginvasi dan mengambil alih sepenuhnya Treasure Vault itu. Makhluk-makhluk ini bukan cuman aneh, tapi juga berbahaya. Mereka lebih kuat dari Phantom biasa. Dan karena mereka bukan bagian dari sistem Vault, mereka tidak terikat pada batas-batasnya. Mereka bisa berkeliaran di luar, menyeberang batas, bahkan mungkin masuk ke dunia manusia tanpa aturan. Sambil duduk di kursi, Cry meregangkan kakinya dan menatap langit-langit. Pikirannya melayang ke satu pertanyaan. Kalau ada penjajah dari luar yang bisa menguasai Vault dan memiliki kekuatan yang menyerupai dewa, lalu apa bedanya mereka dengan dewa itu sendiri? Dunia ini memang gila, berbahaya, dan terlalu luas untuk bisa dikendalikan. Untuk sesaat, ia merasa ini adalah jenis informasi yang harus disimpan baik-baik. Bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang seperti Fransan dan Garksan. Kalau mereka tahu, setidaknya mereka bisa mengambil langkah antisipasi. Cry bersandar ke belakang, mencoba terlihat cool padahal dalam hati masih ngerasa bingung. Ia menarik napas, lalu berkata seperti orang sok yakin, padahal sebenarnya setengah bercanda pada dirinya sendiri. Kalau dewa dari luar angkasa mungkin memang ada, tapi yang penting sekarang mereka nggak ada di sini. Tapi tentu saja, itu hanya penghiburan kecil, karena kalau dipikir-pikir lagi, selama ini apapun yang bisa terjadi, ya pasti akan terjadi juga. Ia tahu betul, sebenarnya banyak hal yang bisa bikin dia takut. Kematian, kehancuran, atau mungkin kehilangan. Beberapa kali ia bahkan sudah hampir mati. Tapi anehnya, ia masih di sini. Masih bisa selonjoran sambil main smartphone, dan masih bisa dengerin ocehan kakak rubah meski isinya pahit semua. Jadi, buat apa terus-terusan hidup dengan rasa takut yang gak akan habis? Umurnya mungkin gak bakal panjang, apalagi kalau ngelihat gaya hidupnya yang males-malesan dan keterlibatannya dalam urusan yang sering kali berujung chaos. Bahkan bisa jadi 100 tahun pun udah terlalu optimis. Tapi itu justru alasan kenapa ia gak bisa buang waktu cuma buat takut sama masa depan. Kalau dewa dari luar angkasa itu beneran datang, ya nanti aja mikirin cara ngadepinnya. Kalau sekarang belum datang, ya fokus ke hal yang lebih penting dulu dong. Misalnya, belajar pakai fitur baru,
di smartphone canggih yang dikasih si Tuan Putri. Tapi saat Cry mulai asik ngulik smartphone-nya lagi, sebuah suara familiar memecah keheningan kamar. Suara cewek, dingin, tegas, dan nyebelin karena datang di waktu yang salah. Ia refleks langsung duduk tegak, layar smartphone buru-buru dimatikan, dan sambungan ditutup paksa. Pandangan matanya langsung mengarah ke pintu, dan di sanalah Lucia berdiri. Posturnya lurus, ekspresinya mengernyit curiga. Sorot matanya mengawasi kakaknya dengan tatapan khas seorang adik yang lagi mikir, "Oke, yang ini pasti ada sesuatu." Cry cuma bisa bengong beberapa detik sebelum akhirnya sadar. Sejak kapan Lucia masuk ke kamar? Apa dia pakai sihir sembunyi lagi? Atau jangan-jangan Cry yang terlalu tenggelam dalam dunia smartphone-nya sampai nggak sadar ada orang masuk. Lucia itu hunter level tinggi, seorang magi juga. Kemampuan menghilangnya udah di level yang nggak masuk akal. Tapi tetap saja ini bikin Cry sedikit malu. Karena terlepas dari semua itu, ada satu hal yang ia khawatirkan lebih dari segalanya. Kalau sampai Lucia tahu siapa yang tadi dia ajak ngobrol lewat smartphone. Wah, bisa-bisa dia diinterogasi seharian penuh. Dengan penuh kehati-hatian, Cry berdaham sekali. Ia mencoba menegakkan bahunya, menampilkan wibawa palsu yang sering ia gunakan buat nutupin rasa panik. Dan sambil menatap Lucia yang makin mendekat, ia mulai menyusun alasan, atau setidaknya cari cara biar nggak kelihatan terlalu mencurigakan. Aku sempat bertanya, dengan harapan jawabannya nggak terlalu menohok, dan ternyata harapanku sia-sia. Lucia bilang dia dengar dari saat aku ngomong soal kasus orang hilang secara misterius. Itu kalimat paling mencurigakan yang bisa didengar oleh seorang adik yang terlalu waspada. Tatapannya menusuk, dingin, tegas, dan entah kenapa terasa seperti tekanan fisik beneran. Aura dia tuh beda, mungkin karena udah berkali-kali bertarung, nyaris mati, terus balik lagi dengan mata yang tahu cara dunia ini bekerja. Sekali pandangannya kena ke arahku, seolah semua alasan dan kebohongan yang kupunya langsung terbongkar. Tapi aku tetap berusaha tenang, sok kelihatan berkelas, minimal jaga wibawa sebagai kakak. Dalam hati aku sedikit lega, karena ternyata dia nggak dengar dari awal banget. Tapi ya, walau dia dengar dari awal juga sebenarnya nggak ada yang terlalu bahaya. Cuman tetap aja lebih enak kalau aku bisa kontrol informasi. Lalu dia nanya soal arti skorsing. Seakan-akan dia mau memastikan bahwa aku ini sedang dihukum. Di momen itulah, aku pun hanya menjawab seadanya, nyoba santai. Karena serius deh, itu tadi cuma obrolan ringan. Nggak sampai bikin aku melanggar aturan skorsing juga. Aku bahkan udah nutup majalah bulanan Lost In yang tadi kebuka di depanku. Duduk lebih tegap supaya kelihatan niat. Sebenarnya aku juga nggak percaya-percaya amat sama isu orang hilang mendadak. Paling juga cuman rumor atau laporan yang dilebih-lebihkan. Itu tadi sekadar obrolan biasa. Setelahnya aku malah pengen lanjut bahas soal smartphone. Tapi obrolan soal HP itu harus ditunda lagi. Aku coba alihin perhatian Lucia dan nanya tujuan dia datang. Awalnya kupikir dia kesini buat isi ulang relik, soalnya smartphoneku yang terbaru juga. Kemarin udah dicas. Tapi ternyata pemikiran itu bikin dia makin masam. Tatapannya bener-bener dingin. Beneran dingin, kayak sihir esnya beneran nyerap ke udara. Ya wajar sih, dia memang paling deket sama aku cuman waktu kami masih kecil. Aku ngerasa bersalah. Mungkin karena aku terlalu sering bikin dia repot. Jadi aku buru-buru klarifikasi. Aku senang kok dia datang. Serius. Tapi aku juga inget kalau dia tuh lagi disibukkan dengan penyelidikan dari Seiksan. Kayaknya sesuatu yang penting. Tapi aku juga agak lupa detailnya seperti apa. Cuma kalau hunter level 6 sampai dikasih tugas langsung, jelas urusannya pasti besar. Mana ada waktu buat nengokin kakaknya yang lagi diskors. Tapi ternyata alasan dia datang bukan buat ngobrol santai. Dia cuma mau pastikan satu hal. Kalau aku nggak ngelakuin hal-hal aneh selama masa hukuman ini. Ya ampun, kata-kata itu keluar dari mulut Lucia dengan intensitas penuh. Saking kerasnya, kayaknya dinding kamar bisa retak kalau dia serius. Aku cuma bisa jawab seadanya, nyoba nenangin dia. Enggak, aku nggak ngelakuin hal aneh.
Bahkan kalau ada yang minta tolong pun, aku nggak bakal gerak. Satu-satunya alasan aku bakal bergerak, ya kalau nyawaku terancam dan aku harus kabur. Hanya sesimpel itu. Lucia pun hanya bisa terdiam pasrah sambil narik nafas panjang. Dia tahu kakaknya adalah orang yang pasti tidak akan bisa tinggal diam. Jadi, walaupun Cry saat ini sedang pura-pura kelihatan santai, Lucia yakin kakaknya pasti sedang merencanakan sesuatu yang jauh di luar nalar. Kisah Cry pun telah sampai pada jedanya. Kini, panggung cerita perlahan bergeser, meninggalkan hiruk-pikuk ruang markas dan cahaya hangat dari relik smartphone, menuju ke dalam kesunyian mutlak yang membekukan darah. Di balik gelap yang nyaris tak terjamah cahaya, kesadaran seorang kesatria mulai merangkak kembali ke permukaan. Hugh Legrand, anggota dari pasukan elit Zero Night Order, akhirnya membuka matanya. Yang menyambutnya bukanlah sinar mentari, bukan pula keramaian ibu kota Zebruddia. Hanya pekat gelap yang nyaris sempurna, disertai bau apek dan lembab yang menusuk hidung. Udara dingin menggigit paru-parunya, sementara tangannya menyentuh permukaan batu yang kasar dan dingin. Dunia di sekitarnya nyaris tidak menunjukkan tanda kehidupan. Bahkan waktu pun terasa lenyap. Tak ada siang, tak ada malam. Hanya kegelapan yang sunyi. Napasnya teratur perlahan. Ia mencoba merunut kembali potongan-potongan ingatan yang berserakan. Beberapa minggu lalu, ia baru saja diizinkan keluar dari rumah sakit setelah melewati pemulihan panjang pasca insiden yang berputar di sekitar ramalan besar yang nyaris menelan seluruh sistem pertahanan Zebruddia. Saat itu, ia nyaris kehilangan segalanya, kekuatan fisik, kejernihan pikiran, bahkan semangat sebagai seorang eksatria. Sebagai bagian dari Zero Night Order, para prajurit seperti Hugh tidak sekadar bertarung. Mereka adalah perisai terakhir kekaisaran, dan ketika terluka, perintah yang berlaku adalah pemulihan total. Tidak ada setengah hati, namun justru karena terlalu lama dirawat, tubuhnya menjadi tumpul. Ia merasa lamban, lemah, dan saat tubuhnya mulai bisa digerakkan kembali, Hugh memilih untuk bergerak, menyusuri kembali jalan-jalan ibu kota yang pernah ia jaga. Namun Zebruddia telah berubah. Topik tentang ramalan perlahan digantikan oleh kegaduhan baru, kedatangan Putri Yggdra. Perubahan itu terasa menyakitkan bagi Hugh. Bukan karena ia iri, tapi karena kenyataan bahwa keberadaannya nyaris tak berarti dalam insiden terakhir. Saat semua orang mulai memuja keberhasilan Thousand Tricks, nama Hugh bahkan tak disebut. Dalam insiden itu, ia dipercaya sebagai penghubung komunikasi antara pihak ksatria dan sang jenius aneh tersebut. Ia telah memilih dengan tepat. Ia tahu bahwa mempercayakan semuanya pada Thousand Tricks adalah keputusan terbaik. Namun, ada satu kesalahan besar yang tak bisa ia lupakan. Ia menyerah sebelum akhir. Ia tumbang terlalu dini, saat semuanya belum benar-benar selesai. Dan karena itu, semua pencapaian berakhir bukan di tangannya. Yang dikenang hanyalah Thousand Tricks. Dialah yang menyelesaikan semuanya. Sementara Hugh hanya sekadar pembawa barang, korban tak berguna, seseorang yang dilupakan dalam catatan kemenangan. Ia mengantarkan benda kutukan, lalu terkapar begitu saja, tak sempat mencetak sejarah. Andai ia mampu bertahan lebih lama, andai ia tetap berdiri di sisi Thousand Tricks hingga akhir. Meski peran itu kecil, ia tetap akan dikenang. Mungkin ia akan dibawa serta dalam perjalanan ke Yggdra, berdiri sejajar bersama Grieving Souls. Tapi semua itu hanya tinggal kemungkinan, tak lebih dari harapan yang tak pernah terwujud. Seluruh kepercayaan dirinya, yang dulu dibangun dari gelar lulusan terbaik Akademi Ksatria, dari promosi cepat ke Zero Night Order, semuanya runtuh dalam satu malam. Jika bencana serupa kembali datang, ia tidak yakin bisa menghadapi cobaan yang sama. Tapi, ia tak ingin menyerah. Jika ada kekurangan, ia akan memperbaikinya. Jika tubuh dan pikirannya lemah, maka ia akan menguatkannya. Ia tak bisa menerima bahwa dirinya lebih rendah dari yang lain. Banyak orang telah menghadapi Thousand Trials dan tetap berdiri. Maka Hugh dengan segala luka dan cacatnya harus bisa bangkit. Ia masih percaya dengan gigih bahwa mempercayai Thousand Tricks adalah keputusan yang tepat. Jalan di depan memang penuh rintangan, namun ujungnya pasti membawa kejayaan. Dan untuk meraihnya, ia hanya butuh satu hal, pencapaian.
Sesuatu yang cukup besar untuk mengguncang kembali kepercayaan para atasan. Sesuatu yang akan membuat Komandan Franz tak punya alasan lagi untuk menolak keinginannya bergabung kembali. Hugh mengangkat tangannya, menyentuh pelipis, mencoba mengingat. Ada sesuatu yang ia dengar sebelum semuanya menjadi gelap. Sebuah rumor. Ada seseorang yang membisikkan cerita ganjil tentang sebuah toko di kota, tempat orang-orang masuk tapi tak pernah keluar. Sebagai anggota Zero Night Order, menjaga keamanan publik bukanlah tugas utama Hughes. Namun, ia juga tak bisa membiarkan permintaan tolong berlalu tanpa respon. Apalagi, rumor itu memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Itulah naluri ksatria dalam dirinya. Ia tahu tidak bisa menyelesaikan semuanya seorang diri. Rencananya sederhana, memastikan kebenaran rumor, menyelidiki lokasi, dan jika dirasa perlu, melapor pada atasannya. Tapi ia tidak ingin hanya menjadi pengantar pesan, ia ingin lebih. Dan kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Dengan bantuan dari seorang warga yang mengetahui lokasi toko itu, Hugh akhirnya menuju ke tempat yang dimaksud. Singkat cerita, setelah Hugh telah masuk ke dalam ruangan itu, suasana pun tiba-tiba langsung berubah mencekam, tenggorokannya terasa kering seketika, seolah hawa di sekelilingnya menyedot kelembapan dari paru-paru. Ia menajamkan indranya, bersiaga terhadap serangan yang bisa datang dari segala arah. Struktur penjara ini tak jauh berbeda dengan yang ada di zaman modern. Deretan sel dengan jeruji baja. Meski jelas ini adalah desain lama yang sudah tak digunakan di Kekaisaran, namun konsep dasarnya tetap sama. Menangkap, menyiksa, dan memastikan tak ada yang bisa melarikan diri. Namun, Hugh tahu dengan pasti, Treasure Vault tidak terbentuk secara acak. Setiap bentuknya, setiap ruangnya memiliki pola, punya sistem. Jika ini memang penjara bawah tanah yang menjadi bentuk dari sebuah vault, maka seharusnya menemukan jalan ke permukaan akan membawanya pada pintu keluar. Ia melanjutkan penjelajahan, langkahnya ringan dan tanpa suara. Melewati area sel-sel penjara yang kosong, ia memasuki sebuah lorong gelap yang membentang jauh ke depan. Suasananya sunyi, terlalu sunyi. Dinding batu menyerap gema, menciptakan kesan seperti berjalan di antara bisikan kematian. Ia menahan napas, menghapus jejak keberadaannya semaksimal mungkin. Tak ada hentakan keras, tak ada gesekan sepatu. Tubuhnya bergerak seperti bayangan yang menyusup di antara lapisan kegelapan. Dan di dalam hati, ia menyemangati dirinya sendiri tanpa perlu satupun kata. Keyakinan adalah senjatanya. Keteguhan adalah tamengnya. Hugh Legrand bukan prajurit biasa. Ia adalah salah satu yang terpilih, seorang anggota Zero Night Order. Bahkan, ia pernah menjalankan misi membawa benda terkutuk legendaris Cursed Spirit Stone, sebuah objek yang konon mampu meluluhlantakkan bangsa dan menyebar kematian hanya dengan kehadirannya. Itu bukan tugas sepele, dan tentu bukan sesuatu yang bisa diemban sembarang kesatria, tapi Hugh mampu melakukannya. Bahkan para hunter level 8 pernah mengakui ketangguhannya, menyebutnya layak menghadapi ujian yang hanya sedikit orang bisa bertahan. Jadi, ia membulatkan tekad. Apapun yang ada di dalam Treasure Vault ini, tak mungkin lebih menakutkan daripada Cursed Spirit Stone. Bahkan legenda paling kelam pun menyebut kutukan itu sebagai ujian akhir umat manusia. Namun, di saat ia memikirkan hal itu, tiba-tiba saja, titik, titik, titik.